Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kelas kita, yaitu mengenai belajar perkodingan atau pemrograman. Sebelumnya ini ada pertanyaan dari Ahmad Afandi. Untuk itu kepada Ahmad Afandi mohon share screen. Pak, Ana belum buka di laptop ini. Oh, nggak bisa buka laptop. Masih pakai HP nih, Pak. Oh, jadi nggak jadi nanya apa gimana? Mengingat waktunya juga ini enggak apa-apa nanti ini, Pak. Enggak apa-apa di ini dulu, nanti kalau ada waktu baru, Pak. Karena kan biar lanjut juga websitenya yang Madinah Salam tuh, Pak. Oh, baik. Oke. Berarti kita lanjutkan ya dengan yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, syukran, Pak. Ana akan share screen. Salam. Sudah nampak share screen Ana? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Kita kemarin sudah sampai sini ya. Ini tadi saya rombak sedikit mengenai headernya. Setelah minta label dari EK tadi. Kita teruskan, kita melanjutkan ke bagian bawahnya ini. Dari sini mungkin kemarin ada yang mau bertanya nggak mengenai UL nih ya. Kita udah sampai UL kemarin. Adakah yang mengalami kesulitan atau kendala ingin bertanya? Saya ketinggalan, Pak. Kemarin nggak ikut soalnya. Jadi saya memperhatikan dulu aja deh, Pak. Gitu. Ini siapa nih? Siapa nih? Hifna, Pak. Oh, taib. Jadi kemarin kita dari awal ya, dari mulai kita terangkan mengenai dokumen tipe HTML dan seterusnya sampai kemudian kita sudah membuat menu seperti ini. Menu UL ini. Begitu. Nah, ini kita akan teruskan ke menu selanjutnya. Setelah kita membuat UL, maka kita akan lanjut ke bawahnya, yaitu menu section. Sebelumnya ini kan baru sampai ke hover ya, Lee hover ya. Pada saat Lee-nya kita hover seperti ini. Kita belum menerjemahkan yang Lee-nya itu current ya. Lee-nya current. Di sini kan belum kita terjemahkan. Nah, kita akan membuat Lee-nya ini current. Maksudnya current itu default pada saat webnya di dalam kondisi baru nyala gitu, baru memulai webnya seperti itu. Nah, itu seperti apa current-nya. Nah, kalau ini kan baru sampai hover. Kita teruskan skripnya, kita enter aja di sini. Kemudian kita tambahkan setelah Lee hover adalah Lee current. Seperti ini. Saya copy saja biar cepat. Kita save. Tadi ada yang nanya ya, begini, maksudnya kalau kita filenya terpisah, jadi kalau kita filenya terpisah, jadi kita menggunakan stylenya di sini. Kalau masih berubah-ubah ya, maksudnya kalau stylenya ini masih kita manage, masih kita maintain dan berubah-ubah,
usahakan di sini biar perubahannya itu langsung nampak. Karena kalau kita taruh di sini seperti ini, seperti rel link rel ini, link rel pakai harap ini, nah otomatis nanti kita mesti ngerubah filenya ini supaya perubahannya nampak gitu. Perubahannya di sini nampak. Nah, karena di sini kita masih rubah-rubah terus, maka stylenya ini kita taruh di sini. Nanti kalau sudah fix, sudah benar semuanya, nanti kita akan alihkan CSS-nya ini kita alihkan ke file tersendiri seperti itu. Tinggal di-cut ya, Pak? Ya, jadi di sini misalnya nih, ini kan yang lama kemarin ya, yang sebagai contoh saya ya. Jadi ini kan file menunya ini, menu tika.css ini. Nah, sementara karena kita masih rubah-rubah CSS ini, maka kita taruh di sini. Kita taruh di header sini. Dengan cara menandai dengan style, YouTube juga dengan style gitu. Nah, kalau di sini nanti kalau sudah selesai kita buat, maka kita taruhnya di sini dengan cara di href gitu, di linknya. Nah, ini sini. Oh, ini juga belum ya. Ini enggak juga. Jadi nanti kita taruhkan di sini nanti. Seperti itu. Kalau seandainya sudah jadi. Sudah enggak diubah-ubah. Sementara kita rubah-rubah di sini dulu. Nah, untuk icon ya, ini saya mundur mundur lagi. Icon ini kita bisa isi GIF ya. Cuman sayangnya kalau di Google di Chrome ini GIF-nya ini nggak berputar-putar. Nah, coba kalau kita lihat dengan Mozilla. Karena kebetulan HTML ini tidak berkawan dengan Chrome gitu. Tidak satu perusahaan dengan Chrome. Mungkin satu perusahaannya dengan Google. Google itu dengan Chrome ya kan. Tapi kalau HTML itu bukan satu perusahaan dengan Chrome, mungkin dengan Mozilla. Kalau kita lihat di Mozilla, ini bisa muter-muter nih. Jadi bisa kelihatan nggak di Mozilla? Halo? Halo? Belum, Ya, Pak. Pak. Belum. Bentar, saya kan rubah-rubah ke Mozilla ya. Jadi yang link icon kita udah kelihatan ya? Ya, udah, Pak. Nah, icon kita tadi kan kita ganti dengan GIF ya. GIF itu yang bisa gambar, bisa bergerak-gerak. Filenya .gif gitu kan. Nah, ini kalau kita load dengan menggunakan Mozilla, itu dia akan muter-muter seperti ini. Kita bisa setting GIF-nya itu bisa berputar-putar terus begini, boleh. Kita di sini juga ada yang bisa membuat GIF gitu dari gambar-gambar. Jadi bergerak berarti ya Pak, kayak animasi gitu ya Pak? Betul, gitu. Ya kayak semacam di slider di sini. Tapi di sini kan cuman bentuknya icon gitu, jadi iconnya bisa gerak. Tapi kalau di Chrome nggak bisa, karena emang tidak support dengan Chrome gitu, di GIF-nya itu. HTML-nya apa? Kalau HTML ini nanti di copy di Blogger bisa nggak Pak? Dia bekerja nggak? Apa nggak bisa? Jadi gini, Blogger itu harusnya bentuknya cPanel. Jadi kita di sini ya, yang namanya web itu kan punya rumah ya. Rumahnya itu ya kalau secara online itu namanya cPanel itu, atau hosting lah. Itu rumahnya, rumah terbesar hosting. Hosting itu terdiri dari folder-folder, kemudian ada email, ada FTP dan seterusnya. Di situ bisa buat nyimpen gambar, nyimpen skrip-skrip yang kita butuhkan untuk pembentukan webnya itu. Nah, itu nyimpennya di cPanel. Nah, kalau kita belajar kan nggak usah pakai cPanel karena cPanel ini berbayar kan. Bayar. Kalau kita ya udah pakai Notepad aja, Notepad. Kemudian nanti kalau sudah sampai ke ranah database, otomatis kita harus nginstall namanya SAMPP. Nah, itu untuk ngeran localhost-nya gitu. Kalau di sini kan yang kita run ini karena saya pakainya cPanel, ya kita langsung aja ke ini website saya gitu kan, abusavanisa.my.id. Saya pakainya my.id. Kan ada yang .com, ada yang .net, ada yang .org atau .go.id atau .co.id. Nah, ini kebetulan saya pakainya ini karena murah ya gitu.
Berarti nggak support istirahatnya. ke blogger ya Pak? Soalnya kan saya punya blog. Kalau misalnya mau HTML-nya diganti gitu, tetap nggak bisa kalau pakai ini ya Pak, karena beda database kali ya, atau beda apa? Ya blogernya mesti diinstal. Kalau databasenya nggak support ya nanti nggak kebaca gitu. Karena blogger itu kan sudah satu kesatuan ya. Iya, Jadi tinggal udah template-nya tinggal milih di Google, tapi bisa diedit di HTML-nya gitu biasanya. ya bisa aja kalau mau di copy paste dengan HTML bisa. Tapi kan nanti kita pakainya database. Nah, kalau HTML murni itu nggak bisa database. Kita mesti selipkan di situ coding PHP untuk membaca database-nya seperti itu. Ya, Ya, baik. ya, Ya, paham ya. Pak. Jadi kita sudah membuat tadi ingatkan ya di sini bisa kita rubah menjadi GIF ya supaya ikonnya itu bisa bergerak. Ini GIF kan? Kelihatan kan ya share screen saya? Kelihatan, Pak. Nah, ini sekarang kita linknya apabila current bagaimana kita warnain seperti ini. Jadi kita refresh, ini kan belum nih. Ini currentnya kan di home pasti. Kita refresh. Nah, currentnya ini. Tapi warnanya agak beda warnanya. Warnanya ke bawah sama yang sebelumnya. Kalau Navly current. Oh ya, maaf. Belum diterjemahkan di bawah sini. Nah, di sini harus kita kasih kelas ya. Supaya currentnya ini muncul. Kita kasih kelas. Karena di sini kan Navly current ya kan. Berarti di A-nya ini kita kasih kelas. Di sini titik kemarin kan. Kemarin ingat ya, kalau titik ini melambangkan kelas, kalau crash apa? Kalau crash ID, Pak. ID seperti itu. Jadi kalau ini karena ini titik, maka kita di sini kasih kelas. Kelas sama dengan apa? Apa yuk? Current. Pinter. Kita save. Nah, nanti kalau benar warnanya seperti ini. Agak pink-pink gitu warnanya. Currentnya. Nah, udah benar kan warnanya pink. Maka kalau pink seperti ini adalah currentnya. Apakah kita bisa rubah? Bisa. Misalnya, kita mau kasih apa? Bayangan. Shadow. Shadow. Berarti text shadow. Text bayangan. Ingat ya, bahwasanya kemarin kita pernah belajar ya, yang namanya di sini kan ada tulisan HTML lang sama dengan N. Itu apa? Bahasa Inggris, Pak. Language-nya Inggris semua. Inggris, Jadi di sini language. kalau kita ngomongnya di sini pakai bahasa Jawa nggak akan berbunyi. Maka kita pakai bahasa Inggris. Text shadow-nya, teks bayangannya adalah misalkan 1 pixel untuk ke kiri, dari kiri 1 pixel ke atas, 1 pixel lagi ke kanan. Maaf, misalnya 2 pixel ke kanan. Terus mau kita warnain apa bayangannya? Putih, karena di situ ada biru. Putih ya. 1, 2, 3. Kita simpan. Kemudian kita refresh di bayangan di sini ya, di current-nya ya. Nah, ada bayangannya putih kan ya? Kelihatan? Kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi akan lebih menarik. Kalau kita kasih warna hitam juga nanti akan warnanya hitam. Nah, agak kayak ada bayangannya hitam gitu. Seolah ada sinar dari sana menuju ke sini. Ya, itu yang di current-nya. Kemudian kita teruskan setelah kita menuju current, kita akan teruskan ke section. Bedanya section sama div apa, Pak? Section itu nanti di ini apa? Untuk ngambil ID dari linknya. Jadi di sini kan nanti kita tuh kasih link ya. Di sini nanti kita ganti menuju kemana gitu.
linknya. Nah, kalau ini kan misalnya gini, ini section seperti ini nanti. Section 1. Nah, ini kan section 1 ini kayak kelas ya, kelasnya course. Nanti di sini kita terjemahkan pakai section. Jadi untuk ini ya, untuk memecah juga, cuman modelnya pada di blok sini gitu loh. Section A, section B. Jadi kayak kita bikin kotakan gitu. Nanti di sini akan pecah jadi 2 gitu loh. Kemarin sudah tahu yang ini ya, yang aslinya ya. Yang gambar saya kirim aslinya kan di sini nih, kotakan begini. Nah, di sini tengahnya ini ada gambar slider gitu. Nah, kita praktekkan aja. Kita ininya section 1. Kita buat CSS-nya. Margin top-nya 2 pixel, luasnya left, jadi larinya ke arah kiri. Jadi yang ke sini. Kemudian width-nya 659 pixel, border right-nya apa namanya? Border itu apa ya? Garisnya. Yang kanan itu 1 pixel solid AA. Seperti itu. Kita save. Apakah sudah nampak di sini? Ternyata belum nampak karena belum kita terjemahkan di bawahnya. Jadi setelah header kita akan langsung ke section. Ini section kita tutup juga dengan section di sini. Kita save. Sectionnya ya kelas sama dengan courses 1. Di sini kan kita courses 1 ya, section kelas courses 1. Harus sama. Masih belum berubah. Kita tambahin lagi scriptnya. Kita tambahkan div. Nah, ini section kita taruh di sini tengahnya. Kita tambahkan div. Kita tutup juga div-nya. Maaf. Kita tutup gitu. Kita save. Apakah ada perubahan? Nah, sudah mulai perubahan. Jadi section yang sebelah kiri sudah ada kelihatan, nampak ya, nampak warna putih ya, sebagai pembatas. Jadi kan ini tadi body right-nya adalah 1 pixel ya, 1 pixel solid AA. Dan karena di apa namanya di wrapper ini bordernya itu solid, warnanya putih, dia ikut thin solid bener, warnanya putih dia ikut ngikutin ininya. Nah, kita teruskan. Di sini sudah nampak kotakannya. Kita teruskan dengan menambahkan gambar. Harus ini kita ketik UL. Jangan lupa ditutup UL juga. Kemudian kita tambah li. Satu gambar dulu, gambar Masjid Nabawi ya kan. Artnya klasik. Ya, ini kita artnya ini kan sama dengan judul ya, sama dengan titel ya. Boleh kita bilang Masjid Nabawi gitu kan, Masjid Nabawi.
width-nya 650 pixel, kemudian height-nya 560 pixel. Coba kita run. Nah, sudah nampak, ya kan? Gambarnya sudah nampak ya, sudah kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini kan masih kurang ke kiri ya, seperti itu. Nah, di sini karena di sini kita ada yang namanya kita mau bikin sebuah slider. Slider itu yang gambar yang berubah-ubah itu. Maka kita ngambil slidernya, kelas slidernya. Jadi sebelum UL ini kita kasih slider. Sebelum UL di sini, saya enter saja di sini. Nah, di kelas slider. Nah, kita slidernya ini CSS-nya kita langsung ambil aja. Di sini belum ada, maka kita ambil dulu di sini. Nanti kita masukkan ke linknya. Kita ambilkan sebentar slidernya. CSS-nya mana? Kita taruh di sini aja. Untuk CSS slidernya, kita save. Kemudian kita refresh. Nah, masih belum gerak karena gambarnya baru satu. Coba gambarnya kita tambahin lagi. Oh, maaf, ininya belum ditutup ya, div-nya. Div slidernya kita belum tutup. Kita harus tutup. Makanya di sini ada silang ya. Di sini silang menandakan bahasanya ini salah. Karena di sini masih ada yang belum ketutup. Jadi di sini sangat riskan dengan yang namanya kesalahan ya. Satu huruf, satu slash saja bisa menyebabkan tidak tampil, tidak nampak. Jadi di sini trial error-nya langsung terlihat. Nah, dan belum nampak. Coba kita cek apakah CSS-nya sudah ada. Nah, ternyata kita belum memasukkan CSS, ya kan? Kita ngopi dari yang kemarin di sini ada CSS. Kita ngopi slidernya di sini. Kita copy, maaf di sini ketutupan. Kita copy ke MS. Langsung copy. Kita cek di sini apakah sudah ada. Nah, slidernya sudah ada. Nah, karena di sini langsung di root-nya MS, maksudnya slider.css ini langsung ada di root. Root itu akar ya, di akarnya di akar foldernya MS, maka kita rubah di sini. Kita rubah di linknya ini. Di sini kan pakai CSS, nah kan kita nggak pakai CSS nih, langsung aja nih kita rubah. CSS kita ganti titik aja. Tek. Kita simpan. Kemudian kita refresh lagi. Nah, sudah mulai kan bergerak. Kelihatan ya perubahannya ya? Ya Pak, kelihatan. Dan ini gambarnya satu, walaupun satu sudah bisa bergerak gitu. Kemudian ini kita sudah mengisi satu kotakan ya, yang sebelah kiri. Kemudian kita akan lanjut untuk meneruskan ke kotakan yang sebelah kanannya. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut. Saya ingin bertanya Pak. Boleh silakan. Yang bagian setting display pada header, section, footer, aside, nav, artikel, figure, by caption itu kan semua bagian itu ada di body. Bisa nggak sih displaynya itu disetting langsung di bodinya gitu? Body, display, sama dengan blok itu bisa nggak sama aja atau beda Pak hasilnya? Maksudnya di mananya nih? Ini yang bagian atas tuh CSS nomor pertama itu Pak kan ada Ini. setting display. Iya, display, blok itu kan ada ya.
Nah, itu kan header, section, footer, aside semua itu kan semuanya ada di body. Kalau misalnya setting displaynya langsung di bawah body itu bisa nggak, Pak? Ditambahin gitu. display sama dengan blok gitu. Iya, Di di sini. bawah. Iya. Ya bisa aja, tapi kan ini nanti kalau ini kan buat ini ya. Kalau di body ini kan nggak blok. Body ini kan kita bentuk nih. Bodinya nanti kan kita bentuk nih di body sini nih. Kita bentuk seperti ini, ada yang kotak, ada yang ini. Nah, kalau kita bisnisnya blok semua, nanti beda nih tampilannya gitu. Makanya kita body nggak ada bloknya di sini kan. Displaynya nggak ngeblok. Di sini nggak ada terjemahan display block gitu. Yang display block ya header, section, footer, aside gitu kan. Nav, artikel ya. Cuman ini aja yang display block. Yang lainnya enggak. Wrapper enggak block juga gitu. Oh, Ya, bisa aja kalau memang kita menghendaki desain template-nya enggak diblok semua yang di situ gitu. Di bodinya diblok semua gitu. Karena kita menginginkan desain template-nya itu beda. Yang di bodinya beda sendiri gitu. Tidak ngikutin yang di atas ini gitu. Iya, siap. Gitu. Apalagi? Ada lagi? Cukup? Cukup, Ustaz. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke section yang aside ya. Aside. Aside itu maksudnya sebelah sini ya, sebelah ini. Nah ini kayaknya height-nya yang course ini terlalu tinggi ya. Height-nya terlalu, tapi ngikutin ini ya. Coba kalau kita seandainya di sini height-nya kita nggak 100%. Misalnya height-nya kita mau tentukan 400 pixel gitu misalnya. Coba kita save. Tutupan zoom. Jadi ini tadi height-nya kita tentukan nggak 100% ngikutin layar gitu kan. Apakah ada perubahan? Nah, perubahan kan. Jadi tapi gambarnya nggak berubah. Nah, gambarnya mesti kita naikkan juga ya. Gambar di sini mesti kita sesuaikan. Tadi di sini 400 berarti di sini juga harus 400 height. Nah, ini. Jadi di sini jangan 400, mungkin 398. Biar ada jeda sedikit, biar nggak ngepres banget. Kita save. Nah, gambarnya juga nggak ini. Jadi gambarnya sudah nggak melebihi sini lagi. Jadi udah ngikutin ini gitu. Kita bisa apa ya? Bisa ubah sesuai dengan kemauan kita. Seperti apa gantinya. Kemudian aside-nya kita sudah coba terjemahkan dengan dengan lebar adalah 230 pixel. Keluarnya menuju ke left, jadi pergerakannya dari left ke kanan gitu kan. Terus paddingnya yang paling kiri ini 20 pixel. Padding itu adalah ini jarak lebar, jadi menggembungnya itu 20 pixel gitu. Jadi yang dimaksud padding itu gini ya. Kalau ini ada teks nih tengah-tengah nih. Ini kan antara dua ini. Nah, padding ini namanya padding top, ini padding button. Jadi jarak antara ujung sini sampai sini sampai ke teksnya ini sama sini ini namanya padding. Nah, paddingnya mau disetting berapa? Nah, kalau paddingnya kita cuma terjemahin padding titik 2 misal 5 pixel. Nah, itu otomatis yang sini sama. Tapi kalau kita terjemahin
padding top 5 pixel, padding bottomnya 2 pixel. Tidak menerjemahnya sini, berarti di sini nggak, yang dibaca cuma ini 3 pixel, ini 2 pixel gitu. Seperti itu yang kita katakan dengan penyebutan padding. Ini kenapa nggak mau di-save ya? Terus kita terjemahkan setelah kita ini asetnya sudah jadi, maka di sebelah di bawah aset ini kita di bawah section ini kita masukin aset. Nah, coba kita cek. Belum ada pergerakan juga. Jadi baru ini, kalau kecuali mungkin kalau kita kasih border ya, mungkin akan kelihatan ya, border B2 misalkan 1 pixel solid dengan warna mungkin misalkan apa, putih, warna putih 1, 2, 3. Masih belum kelihatan juga. Jadi mesti kita terjemahkan dengan menggunakan, kita atur dengan menggunakan bukan sekedar border aja. Harus kita kasih yang namanya section class-nya. Misalnya kita kasih H2. Nah, sudah ada kelihatan ya di sini, tapi masih belum sesuai dengan yang kita mau gitu. Jadi kita sudah di sini sudah nampak sectionnya di sini begitu. Terus kita teruskan saja mengodingnya. Di aside ini banyak yang mesti kita masukkan. Jadi ada asset section, ada asset hover seperti itu. Nah, setelah kita ambil yang sectionnya, kemudian kita masukkan yang section A-nya sama A hovernya. Section A-nya sama section A hovernya. Sampai di sini. Masukkan section A-nya dulu. Kita ratakan biar rapi. Paddingnya 10 pixel. Displaynya block. Padding 10 pixel. Border bottomnya adalah 1 pixel solid. Kemudian warnanya EEE. Nah, itu agak semua abu-abu tapi agak abu-abu yang terang. Di sini kita hapus saja paddingnya. Bordernya. Coba kita retest. Apakah sudah nampak? Nah, udah mulai ini. Jadi hilang. Karena kita di sini adalah A. Jadi kita harus pakainya A juga. Di sini kita ngambilnya A juga. Kita pilih. Kita save. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada ininya program bahasa Arab, Nahwu, seperti itu. Dan masih belum kita program ya, masih belum kelihatan, warnanya juga masih abu-abu karena ngikutin warna yang di atas ini. Warnanya semuanya warnanya adalah 66666 gitu, masih belum ini. Kalau warnanya kita rubah menjadi biru juga bisa. Misalkan biru itu kita ambil 0 4 kali, 1 2 3 4. Save. Sama 66.
Nah, ini warnanya biru. Jadi warnanya masih warna orisinal dari sini. Nah, kalau kita warnanya mau bikin warnanya merah, FF 0-nya 4 kali. Save. Ini nggak perlu dihafal ya. Nah, nanti lama-lama apa sendiri. Ini warnanya udah merah ya. Kalau ini warna href ini biasa, dia kalau nggak ungu ya biru tua begini. Tapi kalau sudah pernah diklik nanti warnanya agak beda lagi gitu. Warnanya jadi agak keungu keungu-unguan atau seperti ini, mode ungu yang gelap gitu. Kalau sudah pernah diklik. Kita teruskan untuk membentuk ininya, membentuk site-nya ini. Kemudian kita kasih set section hover. Kalau set sectionnya kita tempelkan hover seperti itu. Set section hover. Nah, di sini kan section A, kemudian section A hover. Jadi seandainya ditempel mouse maka dia akan berubah. Warnanya EFF jadi agak abu-abu. Setelah kita refresh, apakah benar seperti itu? A-nya, di A-nya. Masih belum kelihatan ya. Masih belum kelihatan. Atau warnanya kita rubah. Misalnya warnanya F gitu. Warna putih. Ya, belum berubah juga. Maka kita teruskan saja untuk moddingnya. Sampai ke semua section aside. Sampai dekorasinya gitu kan. Karena kita sudah buat sebelumnya ya, kita tinggal rapiin aja. Jika A itu nanti warnanya apa, kemudian di saat section ini H1, H2, H3, font back-nya normal. Kalau H2 doang, maka marginnya sekian px yang kita atur. Kita atur dulu. H3 bagaimana? Colornya seperti ini. Aduh, maaf. Kalau nggak diatur itu nanti munculnya default ya Pak. Enggak, ini cuman buat ini aja, buat ngerapiin script kita biar nggak terlalu ruwet kalau kita ngetrace-nya. Pada saat ada error gitu kan. Sebenarnya error di mana? Kalau sama rata gini kan susah. Tapi kalau ini kan datang, oh ini di A, ini di ini gitu kan. Semua itu dari ini ya, berawal dari kurung kurawal gini ya, diakhiri kurung kurawal juga kalau di CSS. Itu H1, H2, H3 kalau misalnya nggak di setting CSS-nya itu kan nanti display-nya default ya Pak dari zonanya. Default dari yang ada di situ, yang ada di font yang ada di apa? Di komputer kita ngeload. Gitu. Kalau di fontnya nggak ada, misalnya di komputer yang kita itu fontnya nggak ada, nggak di setting sini, ya dia default gitu. Paling time New Roman biasanya defaultnya. Nah ini sudah mulai kelihatan ya, warnanya juga udah biru agak biru muda gitu kan. Karena di sini kita setting colornya ini, color A-nya tuh ini agak biru muda gitu. Terus kemudian tadi sebelum section tadi ada sebelum aside itu ada sectionnya, section kedua. Yaitu di section setelah aside.
Setelah asset mana? Di sini. Berarti di sini assetnya apa, seksinya kita tutup. Terus kita save lagi. Apakah ada perubahan? Jadi kita harap sabar ya, kalau ngoding memang seperti itu. Kita sambil lihat tampilannya. Nah, ini udah mulai kelihatan garisnya. Nah, kemudian kita hovernya tadi kan warnanya putih, ya kan? Hovernya tadi warnanya putih, mana hovernya? Section hover. Nah, ini warnanya putih. Background colornya EFF gitu. Kalau di sini tadi kita kasih sendiri ya, Mak. Apa ada tadi ya? Bentar saya cek. Section hover. Oh, harusnya warnanya nggak putih, tapi warnanya agak kebiru-biruan. Kita ganti warnanya. Coba kita lihat setelah diganti dengan warna itu, apakah masih putih. Nah, warnanya udah agak abu-abu ya, agak-agak abu-abu kebiru-biruan. Jadi pas lagi di A-nya ini kita hover seperti ini. Terus kita akan coba teruskan ya. Ini Nahu, kemudian kelas horof ABY gitu ya. Di section 1. Nahu horof ABY. Maaf, kita agak maju dikit aja. Ini juga maju. Ini untuk tutup ini sama ini. Ya, siap lagi. Nah, sudah mulai banyak. Sudah mulai ada 3 ya. Kita teruskan untuk CSS-nya. Kita tambahkan di sini di sebelum set di sini ya. Tambahkan untuk, nah ini section course 1-nya sudah kita tambahkan, section course 1 sudah, section course-nya belum. Tambahkan di sini. Kita rapihkan skripnya. Untuk artikelnya kita atur clearboard, tidak menerima efek dari forward left maupun forward right clearboard. Kemudian overflow-nya auto. Jadi kalau ada kelebihan itu auto, dia otomatis menggulung sendiri. Kita terjemahkan di artikelnya begitu. Kemudian width-nya 100%. Artikel itu bagian yang mana, Pak? Ya di yang bagian tengah section ini loh. Ntar kita save ya. Nanti di sini akan kelihatan. Di sininya nih. Ini yang pinggir sini. Nanti akan membentuk, nanti warnanya kan jadi beda nih, putih semua nanti. Gitu. Ini kan masih transparan semua. Ini belum selesai untuk
apa namanya, nyekripnya. Suaranya masih belum ini. Coba kita ambil dari menu CSS yang sebelumnya. Jadi sectionnya tadi kan dari sampai sini. Kita copy dulu aja semuanya. Footernya nanti ya, footernya kita tinggal dulu. Sementara dari navli hover sampai ke terakhir. Kita lihat navli hover mana? Nah, navli hover yang ini. Navli current udah, navli hover ini dari sini. Kita copy saja. Kita save. Masih belum nampak terlihat ya. Jadi kalau gini nih ada error nih, gitu. Nanti kita benerin bareng-bareng errornya di mana gitu. Kita back dulu. Nah, ternyata di sini belum ada section satunya lagi. Kita tambahkan section yang berikutnya. Yaitu section ini. Section kontak detail. Nah, warnanya masih apa namanya? Nggak putih gitu. Nah, kita coba cek yang membuat warnanya putih itu di mana, nggak putih di mana gitu. Karena kan contohnya tadi kan contohnya itu adalah putih. Kita cek di sini. Color bodinya mungkin. Color bodinya di sini 666. Masih juga belum berubah. Coba langsung kita tambahkan dengan footernya. Ini kenapa nggak mau berubah? Sudah kita save. Berarti karena di sini belum ada footernya. Nah, kita coba copy footernya. Footernya adalah di bawah aside. Sini. Ini kita karena ini nggak mungkin bisa PHP karena HTML formatnya. Kita langsung terjemahkan aja. Kita langsung tulis saja 2023. Nah, langsung kelihatan. Karena ternyata antara footer dan aside-nya itu nyambung skripnya. Skrip di sini itu nyambung dengan atasnya seperti itu. Jadi di sini sudah
Sudah bisa kita lihat hasilnya. Sini putih semua. Nah, di sini kenapa ini hilang? Nah, kita mesti cari tahu nih kenapa ini hilang. Kenapa kira-kira hilang? Ayo, ada yang tahu? Kok ada jeda segini banyak? Ada yang tahu nggak? Teman-teman? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Harusnya tahu dong. Tadi kan kita ini ya nyeting di sini ya. Nyeting di sini kan di pas di section itu kan kita terjemah apa? Kita kasih ya width-nya apa height-nya kan tadi 400 tadi loh. Di sini loh. Nih. Ini 3398 nih loh. Makanya jadi ukuran gambarnya kan jadi apa mengkeret ke atas. Makanya coba kalau kita rubah menjadi 560 seperti nah di sini juga tadi kan kita rubah height-nya 400 ya. Kita lihat height-nya 400 masih ada apa enggak? Kalau udah enggak ada berarti udah benar. Kita save lagi. Nah, gambarnya sudah penuh ya. Seperti itu. Karena di sini ada dari gambarnya. Oh, tadi mengkeret aja nggak hilang ya, Pak? Nggak hilang, cuman karena kan kita ini ya gambarnya ini kan karena baru satu kali ya, Pak? Bukan karena baru satu kan kita ini nih kita gambarnya di sini tadi ukuran height-nya kan 398. Coba kalau kita misalkan 200 gitu ya, 200 sama 200 episode pasti akan lebih ke atas lagi. Itu pas slide itu kan ada jeda putih banyak itu karena baru satu kali ya, Pak? Ya karena baru satu. Kalau gambarnya jadi banyak, mungkin kita banyakin gambarnya, misalnya dengan gambar yang sama, ya ganti-ganti ini doang. Makanya, nah nanti di sini kalau ini kan looping ya. Kita kalau ini kan manual nih, namanya 1, 2, looping 3. apa? Looping apa, Pak? Looping itu mengulang, ulang gitu. Jadi nanti kita cuman menerjemahkan, misalkan kalau pakai ini pakai bahasa PHP ya, for i sama dengan 0, i plus plus gitu kan. Apa for i lebih besar 0, i plus plus. Maka dijalankan. Tapi sampai berapa? Di sini harus kita batasi. Misalnya kita pakai PHP gini. Tapi ini harus kita ganti dulu ya. Kita sedikit masuk ke PHP ya. Biar tapi kita ini mesti kita tutup dulu karena kita mau rubah apa namanya bentuk filenya karena kalau filenya belum PHP maka ini tidak akan berfungsi script PHP-nya. Kita rename sini menjadi PHP. PHP bukan pemilihan harapan palsu ya, tapi nama program. Kita retest, masih tetap berubah, masih tetap sama. Nah kita nggak perlu banyak-banyak ini, nggak perlu banyak-banyak file kalau kita pakainya menggunakan PHP. Maaf, sebentar. Naikin dikit. Tadi yang ini ya. Kita hapus saja. Dan di sini pakainya PHP. PHP itu cukup begini ya. Ini PHP itu begini. Jadi dimulai dengan lebih kecil PHP, kemudian diakhiri dengan tanda tanya begini. Nah, scriptnya kita letakkan di tengah-tengah sini. Misalnya for i lebih kecil 0 n maaf ini
kita bikin variabel ya. Variabel itu kalau di PHP pakai ini. For i lebih kecil sama dengan 0 and i maaf, ini harusnya lebih besar ya. Kan kita mau looping itu dari mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kok sini balik. For i lebih besar 0, kok PHP lagi. For i lebih besar 0 and i kita berarti cuman 5 kali looping ya. And i lebih kecil daripada 6 gitu. Kemudian i plus plus. I plus plus maksudnya apa, Pak? Yaitu looping. Looping itu i plus plus gitu. Oh, iya. I plus plus looping. Jadi ini untuk mengawalinya. Jadi PHP itu pengawalinya juga berawal seperti ini. Nah ini yang mau kita looping ini. Yang mau kita ulang itu ini. Script ini. Jadi gambarnya nanti berulang sendiri gitu. Dan kita akhiri juga dengan dengan PHP kurung awal untuk menutup ini ya. Ini tutupannya adalah ini. Tutupannya adalah ini gitu. Gitu. Coba kita save. Apakah scriptnya sudah benar? Kalau belum benar nanti ya nggak akan ngulang. Ternyata masih ada yang salah. Di sini jadi kelihatannya cuman seperti ini, kayak semacam echo. Itu I-nya belum dideklarasikan dulu nggak, Ustadz? Ya? Untuk I-nya itu dideklarasiin dulu nggak? Iya, dideklarasi enggak, itu kan for I itu. Makanya di sini kita mesti cari sumber kesalahannya di mana gitu. Kita cari di sini aja, di internet banyak ya. Looping dengan PHP. Atau fungsi OR, fungsi for, fungsi for PHP. Nanti ada langsung perulangan PHP. Tulisannya seperti apa? Nanti kita di sini enak, nah seperti ini. Oh ternyata harus pakai kurung gini. Nah, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Pak. Sini ya. For i. Nah begini. For i sama dengan 1 dan i lebih kecil sama dengan 10 i plus plus. Jadi nanti kalau i-nya ketemu 1 maka diulang sampai dengan lebih kecil atau sama dengan 10. Jadi 10 dari 1 sampai dengan 10 nanti pengulangnya 10 kali gitu. Kita save. Tapi gambarnya sama, diulang-ulang terus gambarnya ini aja. Kalau mau gambar yang berbeda, kayak kemarin saya nyoba Pak, gambarnya 6 gitu, saya masukkan ke situ, tapi tetap yang berubah cuma 2 Pak. Pakai apa? For i gini? Enggak? Enggak, hanya menambahkan gambar aja. Kalau Ya, kemarin gambarnya saya lihat di CSS itu Pak, di HTML-nya itu
yang apa linknya itu menuju ke 2 gambar aja, walaupun daftarnya ada 6, ada 5, tapi itu linknya menuju ke gambar itu lagi. Di Kalau CSS-nya yang ya? iya yang waktu saya copy awal itu makanya terus yang 4 ke bawah harus kita ganti sendiri itu linknya. Nah, di Berarti sini ditambahkan ya. makanya semuanya teliti berarti. Nah, di sini ya saya kasih tahu ya, slidernya itu ini apa namanya, width-nya 650 pixel, width apa height-nya 560 pixel. Nah, ini di sini ditemukan juga gitu. Berarti sudah teliti sampai membuka slidernya. Di sini juga harus kita terjemahkan berapa kali looping gitu. Tadi berapa, 2 ya? Halo? Iya, kalau saya lihatnya sih waktu itu pas copy di bagian indeks HTML-nya Pak. Itu jadi ada daftar yang itu yang buat slider itu. Itu linknya menuju ke klasik sama style udah 2 itu, tapi ada 6 atau 5 daftar tapi semuanya ke klasik style gitu. Nah, sini sampai dengan ini ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti gambar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 ini sebenarnya. Slidernya Berarti sampai dengan harusnya bisa buat 7 gambar ya Pak? Harusnya bisa. bisa ya Pak? Bisa. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 gambar. Iya. Oh, kalau 10 gambar nggak bisa nge-slide kalau slidernya udah disetting cuma 7 ya Pak? Iya, ya kita harus tambahin lagi. Tambahin lagi ke bawah, ke 8 gitu. Namanya nanti akan disamain dengan ininya gitu. Dengan apa? Ditambahkan yang tadi looping itu ya Pak, biar berubah. Betul, seperti itu. Jadi ini sekedar gambarannya. Jadi kita membuat website udah sampai dengan sini sudah jadi. Dan nanti kedepannya kita akan membuat apa namanya, menu-menunya ini bisa ngelink gitu, bisa ngelink ke tempatnya gitu, yang dituju. Ini kita tadi kan 560. Kita copy yang lain aja ya, biar banyak. Kan tadi cuma 1. Kelas sorot. Nah, ini. Maaf memang gambarnya emang cuman ini ya, cuman ada dikit ya kemarin. Ini gambarnya ini klasik style emang saya ngopinya cuma dikit. Emang saya cuman buat 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cuman 2 doang emang. Iya, kalau dimasukin itu kan cuma 2 Pak. Nah kemarin tuh saya tambahin di sini, diganti jadi 6 gitu. Jadi 6 gambar yang berbeda udah saya masukkan juga di satu tempat gitu. Tapi tetap nggak mau. Nggak mau. Ya karena tadi di apa? Yang loopingnya itu ya Pak? CSS-nya itu ya, looping CSS-nya belum diinin. Iya siap Pak. Coba ini berapa ini? 1. Ini berubah nih 2 ya kan? Coba berubah lagi nggak? Apakah kembali ke 1? Enggak berubah juga nih, 3. Berubah kok. Berubah waktu saya yang bikin cahaya gorden itu kan gambarnya banyak berubah Iya, Pak, nggak dipakai iya, berubah kok. 4. Berubah semua kok ini. Udah benar berarti. Itu udah ditambahin looping tadi Pak? Ini kan belum di looping, karena kan kalau looping itu kan gambarnya beda-beda. Nanti ini juga kita terjemahkan. Jadi bentuk JPG-nya juga kita mesti ini. Harus kita nggak cuman apa bikin dari sini, dari variabel di sini, tapi kita harus menerjemahkan database. Jadi nanti kita akan buat tabel dengan tabel itu diberi nama Masjid Nabawi JPG, Masjidil Haram JPG. Nah, kita buat tabel supaya loopingnya itu pas di sini. Nah, nanti di SRC ini nanti kita terjemahkan dengan cara echo dengan menggunakan PHP. Jadi ini masih panjang ya perjalanannya. Ini kita sementara manual seperti ini, bikin tabel juga nanti manual seperti ini. Nah, kalau sudah mencapai sudah sampai ke pembelajaran mengenai database, nanti ya kita akan ulas gitu.
Memang harus pelan-pelan, nggak bisa langsung cepet. Nanti yang nggak mudeng tambah nggak mudeng, tapi kalau yang sudah mudeng ya tambah mudeng gitu. Cuman kita maunya maju bareng-bareng gitu. Ini kalau diklik ini kalau kita klik di sini, nanti caranya di sini akan berubah gitu. Sama itu Pak, itu background header itu kan gradasi warnanya ya. Waktu itu kemarin kayaknya enggak. Nah itu sebenarnya bikin warnanya itu pakai setting CSS apa memang gambarnya dari sononya udah begitu, tinggal dipanggil Pak? Warnanya ini yang belakang backgroundnya itu tadi saya ganti ya. Jadi warna Iya. backgroundnya ini transparan. Di belakangnya ini, di belakang biru ini transparan. Nah kita setting di sini. Di warna header. Nah headernya ini kita warnain ini. Ini kan tadinya ini ya, kelihatan ya. Tadi warnanya itu Iya. menggunakan background ini, ya kan? Iya betul. Backgroundnya ini nih kita ganti dengan backgroundnya menggunakan warna linear gradient. Kemudian gambar headernya tadi kita pindahkan ke sini. Sebenarnya ini buat nulis tag apa namanya? Oh iya di H1. Misalnya nih, misalnya kita ini tetap ini backgroundnya ini kita hapus. Bukan kita nggak mau tampilkan gitu ya, nggak mau kita tampilkan, tapi mau kita ganti dengan menggunakan teks. Terus ini teks indahnya juga kita jangan minus, karena kalau minus nanti nggak kelihatan. Kita teks indahnya ini misalnya ke kanan 100 pixel aja ya, 100 pixel biar nyebrang ke ini. Kita save. Tapi sebelumnya di hanya ini juga kita harus kita isi. Nah ini udah kita isi dengan kelas web programming ya. Coba kita refresh. Nah di sini jelek kan? Kelihatan nggak di sini? Kelas Ya web kelihatan Pak. seperti itu. Kalau hanya kita mau apa? Mau kita rubah warnanya. Tadi mana nih? Ini teksnya kita mau rubah warnanya misalnya putih. Berarti color putih apa? F. 1, 2, 3. Bukan ngetes ya, kita sambil sembari menghafalkan ya kode-kode warnanya putih ya. Kalau mau kita ke bawah juga bisa, misalnya kita buat marginnya kita naikin, tapi nanti akan merubah dari ukuran hacknya ini. Misalnya kan marginnya kita kasih 10 pixel gitu ya, margin di ininya, terus kita save. Nanti turun, cuman ya ininya naik lagi, tambah lagi, jadi jelek semuanya gitu. Karena kita membuat layout itu sudah kita atur sebelumnya. Gitu. Pak, coba maaf saya bisa lihat gambar yang buat backgroundnya nggak itu Pak di file image? Oh baik. Kayak apa sih? Bentar. Penasaran. Emang harus penasaran, kalau nggak penasaran nanti nggak belajar ya. Harus penasaran dulu. Share screen. Ini ya. Halo? Iya Pak, iya. Ini ya. Ini Ya, kita coba buka. lihat Pak. Kita buka. Kelihatan ini? Iya, tapi belum kelihatan. Oh, gambarnya? Iya, belum. Baik, kita share lagi. Sini ya. Share. Ini. Jadi, ini kan kalau kita terjemahkan di HTML nanti item ini bukan item ya, tapi adalah transparan. Ya kelihatan ya ininya doang. Oh iya. Kelihatan ini doang. Gitu. Nah, di sini kita desain dengan cara mewarnai gradasi tadi.
Itu Bapak bikin gambarnya pakai apa aplikasinya, Pak? Photoshop. Tulisannya oh Photoshop ya. Ini kalau nggak percaya ini saya buka Photoshop ya. Iya, Pak. Dan saya juga masih nyimpen ininya. Ini Photoshopnya ini enteng nih, karena portable ya. Jadi nggak perlu install, tinggal copy satu folder gitu, langsung kita buka, kita open gitu bisa. Ya di sini memang harus yang namanya seorang programmer web itu nggak cuma menguasai HTML, PHP, CSS, tapi ya juga harus bisa menguasain gambar-gambar, desain grafis gitu. Ya emang agak berat ya. Tapi itulah emang seninya itu di sini. Di gambar-gambar ini. Ini tadi mana ya kita buat, nah ini MSPS. Nah ini kalau format Photoshop sepertinya MSPS. Nah yang ini nih. Nah ini kelihatan ya. Oh iya. Ya ini kita bisa, ini kan layar yang ini nih, layar yang 2 ini, layar yang mana ya? Oh layar yang ini tulisan. Layar tulisan apa? Ya layar tulisan. Coba kita select sini, kita rubah-rubah. Yang mana yang Nama fontnya font apa Pak? Saya nyari di Canva kok nggak ada yang bengkok-bengkok begitu. Bentar dulu. Ini yang mana sih? Oh yang ini. Jadi yang layar 2 itu yang ini. Andomo. Nah, berarti yang atas ya yang font ini. Ini kelas programming. Kita lihat. Mau lihat fontnya ya? Iya Pak. Ini. Nah ini Magneto. Oh, pantesan di Canva nggak ada, saya nyari-nyari. Magneto. Nah ini kalau kita rubah juga boleh. Makanya kita rubah Marlet. Logo. Kita rubah ini. Ya kayak gitu. Oh iya Pak. Di sini banyak, kalau di Photoshop lumayan banyak nih apa. Kalau Photoshop itu nggak harus install ya Pak? Ya ini nggak install ini saya. Saya cuman menggunakan ini ya. Apa? Portable. Windows. Jadi kalau emang mau bisa sih di copy. Jadi cuman kita ekstrak ke sebuah folder, kemudian exe-nya itu kita send to desktop gitu kan. Nanti dari di situ kita load. Iya. Oh iya. Nah ini kan sebenarnya kalau kita fontnya tuh asli cuma segini nih. Tapi tadi kok bisa lebar, nah karena kan di sini kalau bisa menggunakan Photoshop ya, ini Ctrl T gitu kan. Nah ini kan kelihatan ada garis-garis. Nah kita tinggal ini ya, sini gitu. Tarik ya Pak. Tarik, cuma tarik itu gampang. Iya. Mau desain grafis gampang, tarik gitu. Nah kalau kita mau gradiennya itu mau diwarnain gitu kan, cuman gampang, diklik sini ya kan, kita klik kanan di layarnya sini, terus ada blending option. Nah di sini mau kita warnain apa nih? Ada stroke nih, stroke ini untuk pinggir-pinggirnya misalnya nih, warnanya mau merah gitu ya misalnya. Oke merah, kita ganti merah. Awan nggak kelihatan, ketutupan sama ini. Klik merah, ngomong sini merah, udah merah ya. Nah merah sini, kelihatan nggak? Berubah merah. Kelihatan Pak. Kayak gitu. Belajar Photoshop sedikit-sedikit, belajar kayak gini. Lumayan tulisan. Iya silakan. Enggak, lumayan banyak tombolnya ya Pak. Apa kalau Photoshop itu beda, kalau Canva kan sedikit gitu. Kalau ini banyak pilihannya, jadi kita harus benar-benar paham gitu. Ini untuk apa gitu ya Pak ya. Iya, kita juga bisa ini misalnya nih kita ininya blok gitu kan. Nah, kita pengen ini kayak gitu gitu. Nah, itu kita mesti pakai ini nih. Kita gedein dulu ya biar kelihatan ya. Jadi kalau kita mau ngedit gambar itu mesti kita gede-gedein dulu. Jadi misalnya nih yang kita ambil putihnya doang nih. Kita klik sini, klik. Nah, itu. Misalnya begini nih. Agak susah sih, mesti hati-hati banget. Kita delete. Nah, tapi ini nggak bisa karena di sini udah dikunci nih. Kita coba oh maaf, kita layarnya bukan di gambar tapi layar yang tulisan. Coba kalau kita layarnya diganti sini, layarnya kita ganti sini.
Oh, ini bisa sekalian remove background gitu ya, Pak? Oh, tuh kan warnanya putih tuh. Oh, hilang. Seperti itu. Itu bikin logo Madinah Salamnya juga manual di situ di Photoshop apa udah dapat seperti itu tinggal di remove background, Pak? Enggak, dapatnya emang udah PNG. PNG nggak ada backgroundnya, tinggal ditaruh ya? Iya, tinggal ditaruh. Oh. Jadi misalnya nih dari awal ya, kita coba dari awal dulu, kita tutup nih ya. Saya tadi dapat apa gambar PNG itu dari Eka. Kita ingin bikin sebuah background new. Nah, kita tentukan dulu ukurannya. Ini kalau inci kan agak ini ya, ribet ke sentimeter aja deh. Atau pixel gitu kan, misal pixel. Pixelnya ini 108 pixel, width-nya, height-nya 109 pixel. Kemudian kita okein dengan warna transparan ya. Transparan itu ya seperti tadi, nanti kalau berwarna ya berwarna, tapi nanti kita nggak jadi nggak bagus kalau kita save PNG ya background-nya itu berwarna. Nah, ini kita tujuannya background-nya itu nanti kita masih bisa atur di website-nya gitu ya, di script-nya. Makanya kita bikin transparan aja lah. Gitu. Misalkan lebarnya itu 940 pixel gitu. 940 pixel. Kemudian tingginya ini 100 pixel. Terus 30. Nah, udah kita okein. Ini masih blank kan? Nah, kita ngambil dari gambarnya yang dikirim OHK tadi. Di My Document. Dari mana gambarnya? Nah, ini yayasan fix, apa yayasan yang ini ya? Yang ini nih. Ini. Yang mana yang PNG ya? PNG. Yang itu kayaknya, Pak. Yang ini ya? Iya. Oh, yang ini betul. Klik oke. Nah, ini kan masih di sini nih. Di tempat lain. Nah, kita minimize aja nih. Minimize. Tujuannya bisa kita alihkan, sini masih blank nih. Pakai ini nih. Klik sini. Kemudian kita geser ke sana, sorong. Taruh sini. Tapi penuh kan kelihatannya ya. Ya udah, kita lebarkan di sini. Kemudian kita Ctrl T. Ctrl sama T. Ini rumus untuk ini ya, maksudnya Ctrl T itu untuk mengecilkan ukuran. Kita pencet Shift supaya ukurannya itu tetap netral walaupun kecil. Kita tekan Shift ya, sambil kita tarik sini. Set. Sama ya, bareng ya. Ini yang lepasnya bareng. Shift sama ini dilepas bareng. Kita geser ke sini. Oh, masih kurang kecil. Kita tekan Shift lagi, kita geser lagi sini. Set. Sampai kira-kira menyentuh situ. Tekan ngelepasnya sama bareng. Udah. Kita masukkan ke sini. Udah begitu gampang. Kemudian kalau sudah oke, masih kemudian kita klik sini. Klik apply. Udah jadi. Nah, kemudian kita mau hiasin ini layar satunya nih. Klik kanan, blending option. Nah, kita mau kasih apa? Drop shadow. Nah, gitu. Jadi ada warna gradient di sini. Saya besarkan sedikit ya, biar kelihatan. Jadi, misalkan kita kasih drop shadow. Mau kelihatan drop shadow-nya mana ya? Oh, ini blendingnya nih. Nah, ini drop shadow. Nah, di sini shadow-nya tuh ini, bayang-bayangan. Shadow itu bayang-bayangan. Kemudian inner shadow, mau kita kasih, nah, ini ada kelihatan hitam. Di dalamnya itu ada bayangannya. Kemudian kita kasih inner glow. Glowing. Nah, itu glowing tuh. Ada kayak dikreasi glowing. Kalau kita nggak suka, ya udah kita lepas. Mau kita kasih outer glow, ya di outernya, glow-nya. Gitu. Atau kita mau kasih bevel, emboss. Emboss di mana? Nah, kita klik aja. Oh, kayak gini. Kayak seolah-olah 3 dimensi gitu kan. Konturnya bagaimana? Nah, gitu. Atau teksturnya bagaimana? Nah, kayak gitu.
Kalau kita nggak suka ini. Kalau kita kasih apa namanya di sini ada kayak degradasi gitu kan. Kayak tadi warna putih. Stroke aja kita klik stroke. Tapi di sini defaultnya adalah warna merah. Kita klik aja di sini. Klik. Nah, di sini. Ukurannya mau berapa nih? Mau 30 ya tambah lebar. Oh. 1 tambah kecil. Terus warnanya mau kita ganti warna putih gitu misalnya. Ya udah tinggal kita ganti ini. Nah, tadi warna putih apa? F 6 kali, kalau di sini harus 6 kali ya, nggak boleh cuma 3 ya. Kalau 3 warnanya biru tuh. 4 apa? Warnanya biru tuh muda. 5 apa? Nggak ada. 6 baru putih. Gitu. Asik kan ya? Asik. Asik. Tapi jangan pusing ya. Terus Pak, itu kan di MS yang hijaunya itu kan dia transparan ya. Nanti ketika dia ditaruh di background yang warna biru itu, di header yang warna biru itu, dia jadi ikut biru nggak Pak? Warnanya ikut biru. Yang MS-nya itu yang di Ini hijaunya. kan? Yang ini kan? Ah, Ini warnanya biru. enggak. Coba kita cek ya di webnya Saya ya. lihatnya kayak putih gitu punya Bapak. Warna di webnya ya. Iya. Kok ini sih? Maaf. Webnya itu mana? Nah, ini indeks. Maaf, di sini kayak saya ketutupan ini zoom-nya. Ini nggak bisa geser-geser. Oh, tadi belum kita rubah ya? Tadi Iya. udah Udah dirubah. Enggak, ininya maksudnya kita belum kita buka ininya. Gambarnya. bintangnya. Ya, bintangnya belum kita buka. Makanya nggak tampil. Hitam. Yang mana ya? Yang MS-nya? Ya itu Pak. Oh, hitam Ya, ya. Saya biru. pikir Bukan hitam, ya. tapi biru ini ngikutin gambarnya ini. Ngikutin maksud- warna ininya. Coba kalau warnanya ini kita rubah. Warna background-nya ini. Warna background-nya kan di sini nih. Misalnya Yang kita putih mau... yang lama, Pak. ngikutin. Yang putih yang lama, yang waktu belum background-nya tuh belum gradasi Iya. masih. Oh iya, karena Waktu saya kemarin awal tuh ngelihatnya punya Bapak putih gitu. ya karena warnanya di sini putih. Karena di sini kan warnanya nggak ada nih ya, transparan ya. Iya. Ngikutin ini. Kalau yang pertama ini langsung di sini memang putih. Warna aslinya putih. Oh, kirain Bapak ini gitu, ada caranya buat ganti itu. Makanya kata saya kok ini transparan gitu. Kalau yang kemarin kan putih semua gitu. Oh, berarti Kalau emang aku pakai semuanya ya, itu, Pak? Om. Kenapa? Kalau aku putih pakai ini dikasih bentuk gitu, bentuk bulat putih, nanti ditaruh di belakang gambar itu. Iya, jadi dia tertutup. Diakalin ya? Diakalin ya? Betul. Oh, betul. Seperti itu ya, udah jam 21.24. Jadi kita modelnya sudah sampai footer ya, berarti sudah selesai ya. Nah, nanti ke depannya untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan isi-isi tentang kami yang sudah pernah belajar rukun Islam ya. Nanti bisa kita praktekkan tentang kami mungkin tentang kami Madinah Salam itu apa-apa. Boleh dibikin seperti rukun Islam, nanti kita akan tampilkan di sini. Jadi pas begitu diklik tentang kami, maka di sini akan berubah yang seperti rukun Islam kemarin. Mungkin Usum ini atau siapa Eka mau bikin tentang kami yang kita setting seperti kita membuat tugas yang pertama tentang rukun Islam. Oh iya Pak. Silakan yang bersedia siapa nanti. Jadi artikelnya muncul gitu ya Pak? Iya, nanti tentang kami ini kita klik akan muncul di sini. Jadi warna gambar slider ini kita rubah menjadi tentang kami ini gitu. Jadi kalau kita klik artikelnya dikirim dong Pak, teksnya waktu tugas itu cuman SS, jadi nulisnya kan lama, minta tolong dikirim teksnya dong Pak, tinggal kopas gitu. Tinggal kopas. Iya, okay. Itu loh, itunya maksudnya teksnya itu loh Pak. Kalimatnya itu kan panjang. Enggak, ini sekarang jangan rukun Islam. Oh, jangan rukun Islam. Kirain rukun Islam lagi. Oh, bukan. Maksud saya ini ya.
Kan Contoh kita aja bicara begitu. tentang Madinah Salam nih, ya udah tentang Madinah Salam gitu. Oh Mungkin, iya iya. apakah Madinah Salam apa ya wacana itulah untuk memperkenalkan Madinah Oh Salam iya. apa ke bawah. Madinah Salam Maksudnya, siapa pendirinya gini-gini terus sampai ke bawah gitu loh. oh kirain suruh nulis yang kemarin rukun Islam lagi. Enggak, maksudnya gini, bentuknya itu seperti rukun Islam yang kita pernah kerjakan. Iya iya. Ada mungkin ada dikasih paragraf gitu kan, berkatnya bisa kalau menjorok ke kanan itu bagaimana caranya, kemarin sudah saya ajarin ya. Iya Pakai Pak. apa coba? Pakai apa? Tag apa? Matching. Teks inden, Pak. Tag inden, betul. Tag Oh inden. iya. Majunya berapa, mau 45 pixel atau mau 30 pixel. Nah, itu tergantung selera ya. Mau dimajuin berapapun silahkan. Oh, Nanti jadi kita- nanti tampilannya di slider ini, Pak. bukan di slider, nanti slider ini akan berubah. Makanya Oh. ada section ya, section class gitu kan. Section ID nanti di sini di ini kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan kita ada ini nih, harep ini. Nah, harep ini nanti kita ganti menjadi apa Link. namanya? Press ID-nya apa gitu kan? Section ID apa section apa gitu. Oh, berarti bukan di slidernya ya, Pak. Bukan. Di Karena sini juga udah bikin, Pak, tapi apa namanya belum itu sih. ya nanti ini pelajaran berikutnya adalah link. Link untuk menampilkan home-nya apa tentang kami ini. Jadi nanti tentang kami ini kita linkkan, kita alihkan ke arah sini gitu, ke sini. Gitu. Oh iya Pak. Menampilkan isinya gitu ya Pak. Ya, menampilkan isinya di sini. Pelajaran Oh, iya. pelajaran berikutnya nanti kita buat tabel. Nah, di sini kan ada nanti kita di bawahnya sini kan akan ada pengajar atau apa gitu nah. Alamat atau apa yang isinya tentang tabel-tabel. Nah, makanya ntar di sini tabel pengajar misalnya namanya siapa, nomor 1, nomor 2 nama siapa. Nah, kita buat pakai tabel gitu. Jadi semuanya bisa ini. Nanti setelah ini kita semuanya bisa tabel bisa menguasai. Nah, kita baru menginjak ke PHP dengan menggunakan database. Itu untuk baru tampilan secara front end. Nah, kemudian kalau mau ngisi tabel-tabel itu misalnya gurunya siapa aja gitu kan diisi dari back end. Back end itu untuk bikin administrasi seperti nanti kita membuat misalkan laporan SPP dari Madinah Salam kan bekerjasama dengan STIT Pemalang, bekerjasama dengan Kuliah Bagus dan sebagainya. Itu kan ada laporan-laporannya. Nah, kita buat di situ. Kita bisa tampilkan nanti laporan SPP siapa yang nunggak, siapa yang belum bayar. Nanti kita bisa tampilkan dengan menggunakan tabel. Nah, goalnya seperti itu. Goalnya ke depan itu ada tujuannya seperti itu. Kira-kira semangat semuanya kan ya? Insya Allah Pak. Pak. Mudah-mudahan semangat Insya semuanya. Allah masih Pak. Ya, pelan-pelan jadi belajarnya nggak bisa ngebut. Iya Pak. Harus Pak, pelan-pelan. saya Ya. mau tanya boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Bapak kan kemarin kan saya nggak bisa ikut karena ada kuliah ya Pak. Jadi saya baru meraktekin yang kelas kemarin tuh baru tadi Pak. Nah terus saya nemuin kesulitan Pak di bagian navbarnya. Itu kenapa ya Pak kok turun nggak mau ke atas gitu Pak? Gimana ya? Saya share screen boleh nggak Pak? Boleh. Saya share screen ya. Masih disable. Mas Rizky. Nah, bisa kok. Iya, Pak. Udah. Nah, Oh iya, makasih Pak. Nah. Makasih. Nah ini Pak, home-nya tuh ke bawah gitu Pak. Kenapa ya? Coba dilihat di skripnya. Oh iya Pak. Kelihatan nggak Pak? Belum. Oh belum ya? Masih home tadi. Bentar, Gambarnya Pak. hijau banget. Iya. Soalnya suka hijau Pak. Ini Pak. Ini. Oh, belum ada hanya. Oh, hanya H1 mana? Udah. ini Pak. Sudah ya. H1 udah. Saya kan ngikutin benar-benar dari awal ya Pak yang kelas kemarin. Saya ikutin semua, mungkin saya ubah-ubah cuma di bagian warna sama ukuran aja gitu kan buat ngepasin.
Tapi kok Coba di tiba-tiba bawahnya, di bawahnya, ini, Pak. di HTML-nya, di bawah terus, di bawah body. Up. Hanya sudah ya, title. Kemarin saya juga itu Pak, tulisannya yang saya bilang terlalu ke atas. Itu setting paddingnya coba diubah-ubah. Kalau saya Padding? kemarin iya di padding bagian nav itu kemarin saya ubah-ubah yang buntut-buntutnya ternyata paling depan karena kurang turun. Kalau Ukti kan kurang ke atas, mungkin bukan di depannya, coba diubah-ubah yang paling belakang atau yang mana gitu. Itu kan ada 30, mungkin Bapak coba aja gitu. Kali aja ya Pak, yang nggak tahu. Kali Bapak. Tadi Hanya itu udah kan, saya coba-coba, hanya Pak. itu ya. Coba H1 tuh. Itu Yang kan di H1. width-nya 960. Coba width-nya 960. Kemudian height-nya itu jangan 240. Oh, diganti berapa, Pak? Soalnya kan Idenya saya kan ini. Gini. Sekarang height yang di footer berapa? Footer sama ini. Jadi gini ya, kita harus di sini ya, sorry. Di atas ini yang di header, itu kan height-nya diterjemahin ya. Header kan, coba dibaca di header tuh. ini. Height-nya itu 270. Nah, kalau di hanya ini 240 berarti berapa? 270 dikurangi 240 berapa? 30. Nah, di sini berapa height yang di footer nih, nav footer bawah? 20. Nah, salah. Oh, gitu ya Allah. Coba di save. Ya, Pak, coba. Oh, pakai hitung-hitungan gitu ya? Ya namanya program harus dihitung. Bapak tapi nggak bisa berubah, Pak. Tetap di bawah kayak gitu. Coba di Tadi save. saya udah ini, Pak. Ini apa ya? Sebentar. Nih, control save. Control save. Stop. Coba di share. Iya, Pak. Ini, Pak. Ini kan di refresh ya. Bukan. Gak mau, Pak. Tetap nggak mau ke atas dia. Kenapa ya, Pak? Coba HTML-nya tuh yang itu itu jangan pakai bintang, apa pakai crash itu. Hah? Di Yang di mana? user. Yang di header. Bentar, Pak. Maaf, bukan di situ. Enggak, tetap coba di share screen lagi. Yang barusan, Pak. Iya, yang barusan pas di browsernya itu loh. Di share di browsernya. Ini. Nah, itu kan ada index.html crash. Nah, crash-nya itu dihilangin coba. Iya, kok malah hilang semua sih? Crash-nya aja yang bilangin. Nah, terus di enter. Di enter. Silent phone. Kenapa ya? Coba kalau nggak gini deh. Di klik kanan, di HTML tadi di klik kanan. Open. Yang mana, Pak? Ini. Iya. Di enter nggak Klik mau. kan. Di enter coba, di enter lagi. Di enter lagi bisa. Bentar, Pak. Kalau nggak di refresh yang itu tuh. Sebelah kiri, nah itu. Nggak mau, Pak. Ya coba ditutup aja, tutup HTML-nya. Tutup apa? Browsernya ditutup. Ini ditutup, Pak. Nah, ditutup. Terus ke folder tempat nyimpen. Masuk folder tempat nyimpan. Tempat nyimpen HTML tadi mana? Di mana? Oh ya, Pak, sebentar. Tak bukain. Mana sih tadi ya? Bentar. Di sini kan. Di sini. Ini, Pak. Nah, ya itu di klik kanan. Klik kanan. Open. Kok nggak ada open, Pak? Enggak, belum diklik itu HTML-nya belum diklik. Diklik sampai, nah itu. Klik kanan. Oh iya. Open. Opennya pakai apa? Google Chrome. Tadi pakai Microsoft Edge, Pak. Coba Google Chrome aja coba. Google Chrome. Klik. Sudah Gini. kebuka. Udah, Pak. Nggak kelihatan ya, Pak? Nggak kelihatan. Kenapa ya? Kayak gitu. Ini, Pak. Tetap ya? Tetap, Pak. Ya, sedih banget ya. Oh, maaf, sorry. Tadi CSS-nya itu ditaruh di mana? Yang seperti saya bilang. Terpisah, Pak. Terpisah. Oh, kalau terpisah coba. Enggak, Pak. Enggak terpisah, Pak. Saya ngikutin Bapak yang kemarin. Coba dicek. Oh, yang kelas kemarin, pertemuan kemarin ya? Iya. Coba dicek lagi.
di scriptnya. Nih Pak, Nah, itu. dari HTML satu ini doang kok. Satu di indeks aja. Kelihatan kan Mbak? Kelihatan kan Pak? Nah, 170, 10. Coba kalau hacknya itu diganti deh. Ini, Hack atas, hack yang header. ini. Mm-mm. Diganti ke berapa Pak? Coba 130 aja, jangan tinggi-tinggi. Soalnya tadi saya enggak deh, coba. 130 tapi ya ini jangan dulu, ya, tetap di sini. Yang bawahnya 100. Oh, oke Pak. Yang di ininya 100. Yang ini. Yang di hanya 100. Terus yang di bawahnya 30, udah bener kan? 130 dikurang 100 jadi 100. Jadi 30 ya. Coba di save. Save. Ya Pak. Terus di refresh lagi. Ya Pak. Sebentar Pak. Tak sekalian share. Ini boleh pilihan Pak sih. Nah gitu Pak. Gambarnya yang kepotong. Saya tuh nyesuaiin sama gambar saya gitu Pak. Kan headernya udah foto sendiri ya Pak. Saya bikin sendiri gitu kan. Nah itu tadi yang di indeksnya tadi itu tak sesuaiin sama ukuran dari ininya Pak. Ukuran gambarnya. Coba ini ya, saya share ini ya, skripnya ya, ntar di copy ke situ ya. Bentar. Saya share apa namanya? Di chat sini ya. Di chat itu nanti ini dari mulai apa ya? Dari mulai mana? Style aja ya, dari mulai sampai ke ini ya, sampai ke Nafli ya. Iya Pak. Sampai ke Nafli nanti di copy sampai ke Nafli Karen. Iya Pak. Coba. Nah, di copy itu. Bapak baginya di mana? Enggak, bukan di WA, tapi di chat ini, di chat. Di chat. Bisa nggak di chat situ? Bentar Pak, bentar. Oh iya Pak. Ini saya copy aja Pak. Ya di copy dari itu sampai ke ini, sampai ke header doang itu. Dari CSS Kanggonya itu Pak. Iya, dari atas sampai ke bawah itu. Oke Pak. Udah. Copy dia. Di copy-nya di mana ya Pak? Coba ke atas sedikit lah. Nah itu dari situ, dari CSS itu loh. Dari CSS for body menu utama itu. Sampai ke jangan pelan-pelan aja. Sampai situ. Nah, Ctrl V. Copy ya Pak. Ctrl V. Udah di copy belum? Coba di save. Terus ke Google tadi ya Pak ya? Google Chrome lagi. Jadi mana ya? Kok nggak kelihatan sih ketutupan zoom-nya? Bentar Pak. Digeser ke bawah, emang ada ngerepotin itu. Oh ini. Bentar Pak. Apa Mas? Bentar ya Pak, tak share screen. Yang Google-nya. Jadi kayak gini Pak. Nah, udah naik kan? Naik Pak, tapi semuanya berubah. Tinggal diubah lagi ya Pak. Karena semuanya berubah. Ya tinggal ganti-ganti aja gambarnya dan sebagainya gitu. Itu tadi tapi kenapa ya Pak kok turun kayak gitu kalau misalnya nanti misal bikin lagi gitu kan Pak. Kalau misalnya Ya paling di padding-paddingnya situ, di padding daerah situ. Ya emang harus rajin otak-atik sih. Gitu. Save, di otak-atik save ini. Kayak warna degradasi juga. Satu-satu ya Pak. Satu-satu dimainin satu-satu gitu ke bawah. Berarti ini saya mulai dari awal lagi ya Pak ya? Enggak, itu tinggal kita tinggal undo aja. Undo? Undo. Bukan nama orang, undo itu dibalikin ke atas. Iya Pak, maksudnya di undo apanya Pak? Ya skripnya. HTML tadi di undo.
Bukan situ, di HTML tadi. Di HTML tadi. Oh, Di undo terus di save. Nanti kan berubah ke scriptnya asal situ. oke. Tadi kan saya bilang padding itu antara mana? Antara ini ke atas ke bawah itu kan padding. Nah situ, kita setting-settingnya di paddingnya. Kalau misalkan padding top, padding ini, nah itu dari situ. Gitu. Padding top. Kalau mau ngubah padding yang buat kalimat home-home-nya itu di mana ya, Pak? Biar misal Ya saya di nav-nya, coba-cobanya di nav-nya, di nav nav yang sini, Pak. nav yang A, Nav yang A. Navli A gitu, Pak. iya nav di A itu. Oke, Pak. Sorry, nav UL bukan nav li A. Nav Nav di UL. sini. Nah, Berarti di nav sini, UL. Pak. Nav nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Oh, udah ya? Bentar. Oh, udah. Ini. Di sini, Pak. Nav UL, mana nav UL? Ini. Tapi udah Ini. ya, 5 piksel, 5 piksel, 5 piksel, harusnya udah. Makanya Pak tadi kan saya tontonin lagi ya Pak, saya ulangi lagi dari awal apa sih yang beda. Tapi kayaknya nggak ada deh Pak, kecuali yang emang saya sengaja bedain kayak warnanya dan gambarnya. Kenapa ya? Margin rate 40. Ya mungkin dari ukuran gambarnya itu Iya, bisa kemana-mana jadi. gitu ya Pak. Betul, ukuran gambarnya juga mempengaruhi. Jadi seperti saya tadi buat Photoshop itu dengan ukuran gambar tingginya itu lebarnya 940 piksel, kemudian tingginya itu berapa ya tadi ya? 130 piksel. Yang ngikutin itu bisa. Nah ya Pak, saya ngikutin loh Pak, kan ukuran gambar saya itu kan 960 kali 240. Nah itu masalahnya Kak, saya ukuran gambarnya cuma 130 piksel. Oh. 100 piksel atau 130 piksel Ya, gitu. Jadi kebanyakan itu, banyak. Coba gambarnya dirubah nanti dengan ukuran 130 piksel. Pasti akan, ya kalau nggak gambarnya dikurangin dikit, kayaknya itu kan turunnya kan cuma sedikit ya. Turunnya cuma sedikit, jadi gambarnya kita naikin, kita rubah menjadi mungkin, tadinya 270 ya? 204. Iya, 270 Pak. 270. Ya, itu 260 deh. 260. Dikurangin 30 apa 20 gitu. Seperti itu. Jadi, tapi tetap di 200-an nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Gitu. Kita coba diubah gambarnya deh. Insya Allah. Ya, itu dari gambarnya. Jadi mesti sama ya, gambar ditambah dengan apa? Dengan header yang di nav-nya itu, nah itu harus sama. Satu penjumlahannya itu ngikutin dari body header yang paling atas. Kan ada 3 unsur ya. Pertama paling atas sendiri, kalau saya 130, kemudian bawahnya 100, gambarnya itu 100, kemudian nav-nya 30, jadi pas 100 tambah 30 130 di headernya. Harusnya gitu. Bapak, saya mau bertanya boleh Pak? Boleh. Itu kan apa namanya, di nav itu kan apa namanya, nggak muncul, itu gimana Pak? Boleh saya screen Pak? Boleh, silakan. Pasti belum digradiasi ya? Iya Pak, dari tadi belum berhasil. Kok ini? Mana ya? Bukan ini, maaf Pak. Salah Pak. Sebentar, bukan yang ini. Mana ya, mana. Maaf Pak, belum. Bukan, ini kayaknya. Maaf Pak, lama ya? Nggak apa-apa.
Sebentar buka dulu. Padahal tadi udah dibuka kemana ya? Tugas dulu. Masih loading, Pak. Sebentar. Kok gambar langsung? Nah, ininya nggak muncul nih, Pak, di sini. Iya, Mas skripnya mana? Skripnya. Ke itu ya, ke Piscot ya, Pak? Iya. Di menu ini. Coba lihat ininya. Nah, ininya itu nggak mau nyatu, Pak. Nggak mau ke atas. Karena awalnya dirubah-rubah dulu ya, Pak. Itu harus ke atas. Coba dia ke atas ini bisa nggak? Kalau di ke atasin itu, kalau di save, balik lagi, Pak. Tuh, balik lagi, Pak. Udah berarti ini. Kalau nggak usah disepasi gimana? Nggak usah dispasi. Ini Kok aja. tetap ada koma, harus ada koma. Bisa. Nggak usah dikasih koma, Pak. Tidak dikasih koma, karena kan itu beda. Oh, maksudnya gitu. Dikasih koma tapi jangan dikasih spasi. Oh, oke. Gitu, Pak. Nah, di save. Ya. Masih. Meskipun ke bawah ya. Kenapa ya? Nggak tahu juga tuh dari tadi, jadi tampilannya itu mana. Coba kalau dibukanya jangan pakai ini coba. Dibukanya pakai notepad biasa. Yang mana, Pak? Ininya. Menu CSS-nya ini. Nggak ngerti gimana maksudnya, Pak. Jangan dibuka dengan sub ini apa sublim ya? Coba pakai notepad biasa. Notepad yang dari bawaan. Nggak bisa, Pak. Saya adanya ini aja, Pak. Nggak ada notepad. Coba di filenya coba. Filenya. Filenya. Saya arahin coba. Ini sini, Pak. Klik kanan. Open with. Enggak, itu kayaknya di sananya di apa? Ini CSS-nya udah nyatu ke ini ya, HTML ya? Atau belum? Udah, Pak. Belum, Pak. Terpisah kan? Terpisah. CSS-nya terpisah dengan HTML enggak? Iya, Pak, terpisah. Coba di situ. Di sini, Pak. Di CSS-nya, betul. Di menunya. Klik kanan menu. Open with. Open with. Open with apa notepad? Ya, open with dulu. Nah, itu. Ini gini. Biasa, nah itu yang atas. Coba dilebarin, Mbak. Coba diangkat puternya itu. Yang puter ini. Ini, Pak. Nah, terus bisa. Di save. Nah. Coba sekarang di run. Kembali ke sini, Pak. Kalau masih belum berubah, nanti di rename. Nggak mau tuh, Pak. Di rename. Coba ke tag HTML-nya. Apa, Pak? Footer itu di rename. Sorry, ke folder lagi. Ke folder lagi. Di mananya, Pak? CSS-nya, CSS. Nah, itu. Coba klik kanan rename. Tetap di CSS itu. Bukan di CSS-nya, tapi di CSS itu. Oh, di dalam CSS-nya. Nah, di dalam CSS itu ada menu kan? Ya, ini yang ini. Menunya di rename. Misalkan 1 gitu. Menu 1 gitu. Menu 1 gitu, Pak. Nah, terus di copy aja, di copy itu semuanya itu. Oh, ini di copy. Jangan ini ya, jadi pas rename tadi loh. Sorry, pas rename tadi di blok. Kalau nggak begitu saya apa? Langsung aja ke ini. Biarin. Ke mana? Ke tugas HTML tadi. Tugas. Ini.
klik kanan, open with apa namanya? Nah itu Notepad atau Notepad Plus ada tuh, Notepad Plus tuh. Pakai Notepad Plus aja. Nggak ada Notepad tuh, Pak. Itu Notepad Plus itu di atasnya. Kelihatan kok itu kok. Notepad Plus. Edit with Notepad Plus. Atas. Di bawahnya Oh, open. ini. Nah, Astagfirullah. Gini, Pak. ya. Itu apa nih? No aja deh. No. Nah, tadi mana yang menu CSS tadi? Di atas kayaknya. Nah, itu diganti. Menunya aja, menu CSS ini diganti menu 1. Menu 1. Enggak, hurufnya kecil ya. Titik CSS. M-nya kecil. Oh, menu kecil ya, Mam. Ikutin tadi, persis seperti tadi kan yang diketik. Biasanya keluar menu 1. Titik CSS. .css ya. Hmm. Gitu, Pak. Ya, itu si save. Save. Mana save? Terus di refresh di tempat webnya. Masih. Coba di CSS-nya tadi, di gradiasinya. Di Kenapa ya? Notepad apa ini, Pak? Ya, Notepad aja. Ya, Notepad. Di Notepad-nya. Ini? Nah, itu, betul. Coba aku cek gradiasinya. Ini gradient. Sorry, itu ada hack di situ, kenapa itu? Apaan? Kok cepet banget? Mana sih tadi? Yang mana, Pak? Yang tadi loh, hack. Tadi di nav footer tadi. Nav footer. Nah, itu salahnya di situ tuh, makanya nggak nongol tuh. Itu ada hack di situ, ngapain tuh? Mana, Pak? Background linear gradient to bottom 4188 dB hack 30 px. Nah, itu kenapa hacknya ada di situ? Kayaknya harusnya di bawah ya? Nggak usah. Oh, ini dihapus, Pak. Enggak, di ke bawah ini emang bener. Di enter aja. Nah, terus tapi ditutup dulu pakai titik koma. Yang ini. Nah. Oke, salah. Bukan. Nah, coba di save. Replace titiknya. Ke ini. Nah. Replace. Nah, webnya. Masih, Pak. Harus Titik komanya lagi. jangan ada spasi coba, Pak. Belakang 70% titik komanya tadi kayaknya Pak spasi deh. Ini. Iya. Udah. Itu dimajuin dikit hacknya itu. Hack 30 px-nya itu. Itu juga nggak ada titiknya itu, titik 2 itu salah juga itu. Yang mana, Pak? Hack titik 2 harusnya. Itu kan spasi doang. Ya, gitu. Nah. Udah, Pak. Coba yang lain ada nggak? Font back itu juga salah, font back itu makanya nggak nampak. Font strip back. Oh, sama Piskal beda ya, Pak? Jangan nah gitu, font back titik 2. Nggak usah pakai pixel, itu 600 doang, nggak pakai pixel. Itu? Nah, begitu. Terus Udah. coba cek lagi ntar jangan buru-buru di save. Itu buat putar. Ya udah, coba di save. Kemudian di run ke ininya, ke webnya. Mudah-mudahan udah berhasil nih. Masih. Masih? Oh, jadi minta diganti lagi. Bikin ulang gitu, Pak. Di rename menu CSS-nya di rename lagi. Karena saya bilang kalau masih rubah-rubah jangan dipisahin dulu. Oh, tadi kan udah diganti tapi masih sama, Pak. Iya, karena pas ganti ganti berikutnya masih salah. Oh, ya diganti lagi pakai 2 coba, menu 2. Oh, menu 2 gitu. Nah, di menu CSS-nya diganti menu 2. Menu 1 CSS, nah situ diganti menu 2. Rename. Sebentar. Klik kanan rename. Menu 2 gitu. Satunya diganti 2 langsung aja. Nah, menu 2. Menu 2 gitu.
Di menu 2 ya, gitu. Udah. Iya. Sudah. Sudah, Pak? Pindah ke yang HTML-nya. Oke, HTML. Maksudnya? Itu Sini? tugas HTML diganti juga tumpangannya. Buka pakai Notepad++. Open with gitu, Pak? Ya tadi udah kebuka belum? Kalau udah kebuka langsung aja menuju ke situ. Sini? Enggak, udah kebuka. Nah, udah. Nah, itu diganti menu 2. Menu satunya CSS diganti. Satunya diganti yang kedua. Nah, itu. Itu, Pak. Nah, save. Kemudian refresh lagi. Terus? Udah di refresh di webnya. Masih. Oh, nggak tahu ini apanya. Itu lagi. Kalau ini apa namanya? Misalkan ini saya udah dikasih link kayak gini, betul nggak, Pak? Nanti tampilnya kayak gini. Tapi kita nggak beda. Nggak. Kali ini kan ganti halaman. Nah, kita maunya tetap yang sama. Oh, jadi di halaman yang sama gitu Di ya, Pak? halaman yang sama itu di bawahnya situ. Oh, gitu. Di tempat slidernya itu loh. Di slidernya yang di sininya ya, Pak? Betul. Oh, ya udah, nggak apa-apa, Pak. Nanti saya pelajari lagi. Makasih ya, Pak. Ya ini pokoknya yang jelas ini yang di supaya gradiennya itu dari situ ya. Dicek lagi apa namanya gradiennya. Seperti yang di chat juga udah ada tuh. Sudah malam ya. Mas Afan ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya ya. Baik, Pak. Aman, Pak. Soalnya saya belum begitu ini dari awal, Pak. Belum bisa ngikuti betul dari awal. Jadinya, wah, sudah banyak ternyata. Iya, emang harus belajar mandiri juga nih banyakan sih. Nah, Pak. Nggak tutorial dari saya doang, masih bisa kan tagnya banyak ya, tag HTML itu nggak cuma itu aja, jadi banyak bisa dikembangin sendiri masing-masing. Dan yang jelas kayak Usumi ini tadi bisa sering otak-atik, dicoba-coba apa yang salah gitu kan. Nah, saran saya kalau CSS itu masih sering diganti-ganti, jangan dimasukkan ke file yang lain. Jadi seperti yang tadi saya jalankan, yaitu dengan cara ditumpangkan langsung diatur di atas itu, di headnya itu pakai style text CSS itu kan, kemudian ditutup dengan itu, kemudian CSS-nya diatur di situ. Kalau masih dirubah-rubah, kalau sudah fix nggak akan dirubah-rubah lagi, ya udah kita masukkan ke file lain gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena sudah malam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Bapak.